Nabi Musa ko bapa ciknyo ka janggui Fir'aun meraja tagak tu tak cabui janggui tu padia yo dem bunuh jo anak ko. Kata istrinya, bang jangan emosi ya bang, abang pai lahir rajo tapi abang berfikir ganji aja bang. Itu anak kete alun merakala ambil lah baru api jo kue anak mana kanyo ambil. Dia ambil dari Nabi Musa api ko dengan takdir Allah pak. Dibawa ke lidahnya. Dia tapak kia, ya kan? Anak bodoh anak ko mah barunya makan cik Fir'aun. Maka Nabi Musa itu lidahnya cadel. Orang awak menyebut teloh. Maka setiap saat beliau berdoa, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa auhayna ila ummi Musa ar-rid'id fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la tahzani wa la takhafi inna ra'udduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Sadaqallahul azim. Kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, susukanlah anakmu apabila engkau merasa khawatir atasnya akan dibunuh oleh Fir'aun, maka hanyutkanlah anakmu itu ke dalam sungai Nil. Wala takhafi, jangan khawatir. Wala tahzani, jangan engkau sedih. Sesungguhnya kami akan mempertemukan engkau kembali dengannya. Dan suatu saat setelah dia dewasa, dia akan menjadi salah satu dari rasul kami. Kenapa ada ayat ini turun begini? Bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai hari kiamat ada raja yang penyantun kepada rakyatnya, ada raja yang zalim. Dan nama-nama raja yang zalim yang diceritakan Allah di dalam Al-Quran seperti Fir'aun dan Namrud kan sudah mati.
Tapi dia bisa saja pindah ke Jerman, bisa pindah ke Indonesia, bisa pindah ke Cina, bisa pindah ke Jepang. Orang-orang yang meniru perangai Fir'aun. Dan seluruh nabi-nabi, bapak-bapak dan ibu-ibu, ujiannya sangat berat. Karena ajaran yang dibawanya adalah ajaran untuk mengendalikan hawa nafsu. Sedangkan manusia kebanyakan suka mengumbar nafsu. Maka ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang diusir, ada nabi yang digergaji. Nabi yang digergaji ke Pak? Nabi Zakaria masuk ke dalam kayu tu, digergaji kayu tu, balah dua badan. Ku aji boy itu ala kazaki nak kata lo. Itu yang diderita oleh Nabi. Jadi tidak ubahnya orang-orang yang akan dipercaya oleh Allah itu memang orang yang sangat sabar dan kuat mentalnya. Sama je orang membakar basi di Sungai Puak. Pertama kan dibakar basi tu. Lasirah lama mutih itu di toko. Kemudian ni masuk lo ngek-ngek tu ke dalam air. Tu dibakar lo balik. Lama mutih di toko lo balik. Kemudian dalam menokok tu ada seorang tukangnya, tukang bantu. Ada yang jadi pangku, ada yang jadi baja, ada yang jadi sabi, ada yang jadi ladiang. Allah bantu ladiangnya, Allah selesai perasaiannya, ndak disapi joragum. Sapi joragum. Lah tagoknya tu sapi itu dikiki leh. Asinalah dibantu matonya. Kemudian matonya telah bantu, biko diasah jua sang kasih. Lah rasa agak tajam, tapi alun tajam mana? Dia gi hasahan hitam pakai minyak. Baru basi nan dari peroto tadi bisa mencukup janggui. Bara paraseannya sajak dibakar, ditokok, digaragaji, diragum, baru dia jadi pisau yang tajam. Jadi Rasul itu bapak-bapak kaum muslimin luar biasa. Dan pada zamannya seluruh Rasul itu dituduh oleh orang zalim tukang sihir. Sampai ke Nabi Muhammad. Ya kan? Hanya kalau menyampaikan kaji tidak ada dapat amplop serupa ustaz tu. Ini apa-apa ini. Tapi itulah Rasul itu bedanya dengan kita. Jadi kalau tingkat ketaatan Rasul itu, maka dia disebut dalam Al-Quran, ya kan? Mukhlasin. Awak setinggi-tingginya pakai ikhlasan awak sampai derajat mukhlisin. Pi Rasul mukhlasin. Salah satunya Nabi Musa. Apa aturan yang dibikin oleh Fir'aun ketika itu? Karena disebabkan mimpi, anak laki-laki harus dibunuh sadonya namanan lain. Tak pilih-pilih dah Pak. Berapa berkuasanya Fir'aun itu dengan pembesar-pembesarnya. Sudah ribuan orang yang mati sekian tahun, tapi tidak ada yang bisa menuntut Pak. Begitu berkuasanya Fir'aun. Sampai dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang tinggi. Begitu sombongnya Fir'aun. Tapi Fir'aun tu tidak pernah mengecekkan suara azan sama jogonggongan anjing. Tidak pernah ada Pak. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak ada ceritanya dalam Quran tu. Tapi kalau dia mengatakan dirinya Tuhan, itu ada dalam surat An-Nazi'at, ya kan? Dikatakan dirinya Tuhan. Jadi kini banyak loh orang lain dan sombong dari Fir'aun.
Tapi Nabi Musa sudah direncanakan oleh Allah seperti penyampaian beliau kepada ibunya tadi. Engkau jangan khawatir. Kalau geologika Pak, dia nyui anak ke dalam sungai yang paling gadang di dunia, mereka mungkin selamat? Tak mungkin. Nyodak nyui dari hulu pasti ke muaro, air sungai itu deras itu. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa disuruh hanyutkan? Karena pembesar-pembesar Fir'aun ko, suruhan-suruhannya akan mencek ke rumah itu. Selama ini mereka lupa, padahal di sana ada ibu hamil, sudah lahir anaknya berbulan-bulan, pindah ingat Fir'aun dan pesuruh-pesuruhnya. Padahal anak itu sudah berumur 8 bulan. Itu Allah memelihara, Pak. Maka ini peringatan kepada orang yang akan jadi raja, yang akan jadi pemimpin. Awak raja-rajaan kanya, pimpinan-pimpinan biasanya, nah memimpin tu Allah. Beliau selamatkan Nabi Musa. Hanya sampai ke induknya, jangan khawatir, hanya yang salah. Nah, dimasukkan ke dalam karton dia nyuian. Biasanya pasti tiba tu kamu aroba. Aku ndak baputa peti bari itu ke tapian istana Fir'aun ko di tepi sungai Nil. Istrinya sedang mandi. Nampak dia peti tadi raya dibuka tutupnya, kira bayi di dalam. Ndak tangguang gadang hatinya. Bawa itu istri Fir'aun ini belum dapat keturunan, belum dapat momongan. Gadang nantinya digendonglah anak tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dibawa naik. Bang, awak dapat anak di batang air bang. Rancak anakku ganteng, ketek rola nampak ganteng. Nampaknya ini anak cerdas. Kecik Fir'aun coba buka Sarawaknya. Nah, dibuka celananya, kiranya laki kalau dibasuh jantan nama Pak. Jantan. Anak laki-laki harus dibunuh kecik Fir'aun. Awak ndak dapat anak, kinilah dapat si anak di batang air, mangga dibunuh bang. Kok dapat anak laki-laki ibarat cincin jari mani, pembangkit batang tarandam, papuih malu di kaniang, penjawik kato tengah medan, penyambut tamu tengah rumah. Kok dapat anak padusi bungo setangkai di halaman, pemenan ayah jo bundonyo, limpapeh rumah nang gadang, ubek jarih pelare damam si dingin tanpa di kepala. Jangan dibunuh bang ibu awak. Aturannya begitu kata Fir'aun, harus dibunuh. Apa kata istrinya lagi? Kalau kare hati abang membunuh abang dek rajo, tak bisa ambo membantah. Tapi cara nambo detik ini juga. Mandanga ke cara itu Pak indak lutui Fir'aun sana menggigit do. Jo janggui no. Menggigit sedang. Manga minta cara na dia ndak sampai ke sinan dia udah ada. Indak bunuh indak malah. Bapang kau itu Pak, istri Fir'aun tu ndak tangguang rancaknya loh Pak. Ndak ada orang di tengah jua aku serencak itu. Jadi camehnya mendengar kacarai. Ndak jadi dicaren. Raja besar mengatakan dirinya Tuhan, ndak ada masyarakat yang bisa membantah, tapi takut kepada istri. Coba bayangkan tu Pak. Jadi orang apa bila takut di bini Pak, tu ndak kata jali orang gaib tu dah. Anak kau menangis lah. Anaknya tangihan taraga menyusu. Siapa yang menyusuan? Istri Fir'aun kau ndak ada punya anak. Tu susunya ndak berair. Ya kan? Dibuatlah pengumuman di tepi jalan. Siapa yang mau menyusukan anak raja, datanglah ke istana raja. 3 fasilitas disediakan. Pertama, gaji dibayar berapa cukup.
Yang ketiga tinggal di istana. Yang keempat PBB tidak membayar. Rupalah ada je PBB kau saja dulu. Itu namanya lain lah tak. Kalau zaman Belanda kecaya namanya Blasteng. Itu zaman Belanda. Berbondong-bondong lah ibu-ibu yang punya anak ketek kesinan ingin menyusuan. Tapi Nabi Musa tidak mau pak. Sebanyak itu ibu-ibu tidak mau Nabi Musa menyusu. Ya kan? Disampaikanlah oleh kakak Nabi Musa ini kepada ibunya. Bu, ternyata adik saya sudah dipungut oleh istri Fir'aun, sekarang di istana. Datanglah ibu ke sana. Akan diberi duit oleh Fir'aun. Banyak orang yang datang, tapi adik awak kau tidak mau menyusu je orang tu. Datanglah isteri ibu Nabi Musa kau senan dari jauh. Saya maknya datang oleh itu. Saya cik Nabi Musa kau. Hanya susuan dan maknya. Ya kan? Cerita itu tu pak di dalam Quran. Tak sama je cerita magek menandin tu lah. Ya kan? Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, apa di sana yang bisa kita ambil pelajaran? Karena ibu Nabi Musa ini sabar dengan cobaan Allah. Anyuyan anak kecil Allah anyuyan. Walaupun hatinya di dalam tak senang, tapi dia anyutkan. Anak orang dibunuh lah ribuan, anaknya indah. Inyo no menyusuan digaji dek rajo, tinggal di istana PBB tidak membayar. Abaran nikmat lah. Tu mangko di dalam hidup kita disuruh sabar. Dalam surah Al-Baqarah tu 2 kali pak. Nana cok dibaca orang untuk takziah tu. Pertama, innallaha ma'as sabirin. Yang kedua, wa basyiris sabirin. Jadi apa saja musibah yang menimpa kita sabar. Karambie mengko bisa jadi minyak dek sabar tu mabuk. Kira-kira apa penderitaan karambie melaki jadi minyak? Pertama penderitaannya arai babungkuh jo kalupa. Batuka siang jo malam baganti hujan jo paneh kelupa pacah harai keluar. Nanarai ko lai sadonyo jadi mumbang. Indak pak, kok tiba angin limbubu, angin puntiang beliwang, rurui badan ke bawah sebelum jadi mumbang. Nanelok nasib lainnya ambil edorang untuk pencetak kue harai pinang. Kerana indak lah lapuk sebab hujan. Sampai badan jadi mumbang, lai sadonyo jadi kerambie. Indak, kok tiba tupai jatuh ketek badan. Sampai badan jadi kerambie, susah bedo. Masak susah, mudo bedo. Nyo ambil orang keduanya. Kira-kira zaman kini kok banyak kerambie mudo dia ambil orangnya kerambie tua. Antara nama banyak kan? Orang memanjik kerambie kok biar di Piaman, biar di Solo, biar di Baso nak ada nombor terati. Batangnya pagui, pelapahnya kedua-dua nyo piuh tampuk ke kida digeleng badan ke suuk balambin tiba di bawah. Lai ada nanya turunan jo tali. Indak apa? Ilapo ano sen ke bawah no. Kok tiba di tanah kareh tak kulibak kulit nan taba tiba di luluk gaca tabanam badan ke bawah. Ya itu. Lai di keluar orang. Lai tapi isulo no coba si runciang. Ibu kak no sabui ke sadono tinggal tempurung saleh. Di bawah badan kata rumah keciawak ko lai kasanang pungguang ladiang nanti-nantian. Kapiang dua badan. Allah selesai penderitaan. La tadaga di dapur kukuran sudah bakikie. Kok kukuran biasa ndak ada. Jo motor listrik nyo garejo. Sabalun tatampuruang ndak nyantian. Allah selesai.
Tak jarang tungku batu tiga basilang kayu di bawahnya di sinan napi mengkoi duit. Sadang ayam menggalagak nyorameh di orang itu. Lah jadi santan badan. Nan samparah kerambia tadi dibasuh sempure namanya di padang katapang. Ada rumah gadang mah Pak, tapi lantainya papan. Akan bakile lantai rumah gadang tu jual di berasihan orang. Ajo samparah kerambia tu. Nyo luma-luma orang ke lantai, jolongnya badan putih berubah jadi hitam. Marah saya. Nan santan tadi diangian sampai jadi minyak. Di karambi dek sabarnya, iya kan? Sampai jadi Kalaulah minyak tu banyak gunanya lepas untuk maurui, untuk membilas rambut di orang dahulu, tu minyak kelapa, iya kan? Banyak untuk menggoreng, iya kan? Jadi kita sabar. Nah, kemudian bapak-bapak ibu-ibu, ketika Nabi Musa ko lah beraja tagak. Kalau kini kan ada dijual orang kereta-kereta aja untuk anak ketek ke di pasar. Tak perlu membuat galah bapakuan ke rumah gadang nale. Ada keretanya dijual orang. Langsung saya anak ku masuk ke dalam. Langsung nyedek baroda hanya nyogari badannya lah jalan seorang. Kalau semasa ambo ketek dulu jadi adik ambo rumah ke rumah bergonjong tu. Adik ambil dia orang gaib bulu adi pakuan itu enggak kesina na ungarabai tagak. Ana Nabi Musa ko bapa ciknyo ka janggui Fir'aun meraja tagak tu tak cabui janggui tu. Padi yo dem bunuh jo anak ko. Kata istrinya, bang jangan emosi ya bang. Abang pai lahir rajo tapi abang berfikir ganjil aja. Bang itu anak kete alun meraka lah ambil lah baru api jo kue anak mana kan ambil dia ambil dek Nabi Musa api ko dengan takdir Allah Pak dibawa ke lidahnya dia tapak kia ya kan anak bodoh anak ko mah baru makan cek Fir'aun maka Nabi Musa itu lidahnya cadel orang awak menyebut teloh maka setiap saat beliau berdoa Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka beliau dibantu diangkat pula adiknya jadi nabi namanya Nabi Harun. Nabi Harun ini orator. Jadi untuk menjelaskan sesuatu itu dibantu oleh Nabi Harun karena Nabi Musa teloh. Nah, tapi kelebihannya ada loh. Nyo langsung mengecek jo Allah Pak. Luar biasa Pak. Nabi lain menerima wahyu melalui Jibril. Nabi Musa enggak. Lagadang. Jangan calon Nabi Pak tu enggak mungkin bodoh doh pasti pintar. Kalau Nabi bodoh Pak lo kau memimpin umat. Iya kan? Nampak dia patuang-patuang di sekitar istana tu nyoruntuh saja tu adik orang ke Fir'aun Pak paga-paga istana nyoruntuh adik Musa ko Pak biasalah nyo anak bodoh tu macam biko diganti balik jangan baru nyo anak bodoh halong kerja pun ada wak jadi kata Fir'aun Musa ini tetap anak bodoh jadi selamatnya Pak. Suatu kali bacakaklah suku Rajo Kojo Bani Israel. Raja adalah suku nomor 1 menurut dia. Bani Israel suku nomor 2. Ibarat cendawan kalau namanya suku Rajo ko sama je cendawan patui, ureknya tumbuh di tanah. Kalau cendawan kali limi atau di kayu lapuk menompang di badan orang. Jadi ndak orang asli. Tidak orang keturunan Rajo. Berkelahi itu. Mencalik Bani Israel kopaya. Ya kan? Diketengahilah oleh Nabi Musa. Karena sukunya juga Israel.
Dek koko kemanakan rajo, suku rajo pak tasingguangnya nyodongkak Nabi Musa. Rupa Nabi Musa kau pandai silik lintau pak. Baitu didongkak nyoganju kaki ke belakang salangkah. Menerpa angin terjangan tadi. Ambo malare, ambo manganangahi, ambo menyabakan, babang kau didongkak ambo. Nah tambah paneh orang tu nyodongkak lah. Mailak Nabi Musa ke sampiang, lapeh lo je leh. Didongkak sekali leh, mailak lo ke sampiang kita. Lah berapa kali? Lah 3. Ya kan? Nyodongkak sekali leh, bapantun Nabi Musa kau. Leh dapat pantunnya. Lama lah lontong orang pitalah dibuai orang malam mari lah panik dagang dek mengalah kini membalih nyolai. Nyuangke lututnya dek Nabi Musa sedang orang tu mendongkak nak nyusipak ke doh. Nyuangke doh. Tiba di parui kau pak. Parui orang tadi. Ndak bisa ngok terkeluar leh. Ternyata setelah itu is dead. Mati pak. Apa kata Nabi Musa? Langsung beliau berdoa dengan cemas. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah menganiaya diriku. Engkau tahu ya Allah, saya hanya melerai orang tadi, tapi dia menjadi marah kepada saya. Saya ngangkat lutut, perutnya kena, dia meninggal ya Allah. Tidak saya sengaja ya Allah, ampunkan saya. Faghfara lahu. Allah Maha tahu, maka diampunkanlah oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha pengampun dan Maha penyayang. Nyo kecen orang kafir online. Pak, kecil apa anak bodoh je si Musa tu, kemanakan apa mati dia je. Ya kan? Baru Fir'aun takajui. Dikerahkan pasukannya untuk menangkap Nabi Musa. Tapi ternyata masih ada orang yang simpati dengan beliau. Karena dia pemuda jujur, pemuda amanah, pemuda baik. Banyak orang yang sayang dia. Ya kan? Waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Surah Al-Qasas ayat 21. Musa, datang laki-laki dari kota, engkau ditangkap dek Fir'aun, orang sedang berunding kini itu. Setelah tangkap engkau akan langsung dibunuh. Cepatlah keluar dari kota ini, melarikan dirilah kamu agar kamu tidak terbunuh. Sambil lari Nabi Musa kau berdoa pak. Dia pak kalau lari ketukan kok gampo kai dia mararau. Baca doa serupa Nabi Musa. Dia nama dimbau. Dia mak we kama lari gampo aja. Ya kan? Apa kata Nabi Musa? Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, lindungilah aku dari orang yang zalim yang akan menganiaya aku. Jauhnya lari pak. Tidak ada Gojek, tidak ada Grab. Ya, balari saja kaki. Tinggal kota Mesir, tibalah beliau di Madian. Jauh tu. Basobok ladinya di Madian ko parui lapa. Sekelompok orang sedang berebut mengambil air untuk meminumkan kambing mereka. Ya kan? Mencari orang berabui itu ada 2 orang anak gadis. Nyo sabar sepak nak satunya berabui dah. Didake dek Nabi Musa. Ya kan? Dia yo bang. Lah lama dia menunggu nampak dia mbok. Bang kau ndak satu ambil air hari lampir malam. Kambing aluminium naik. Apa kata anak gadis tadi? Ya kan? Kepada Nabi Musa,
qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a. Biarlah bubar orang tu lubang. Kami anak gadis berabui-rabui jo anak laki-laki baiko comusang menangkok siang bateba bulu dalam kampung buruk bunyi pecah berito jadi buah bibi kami de orang banyak. Ayah kami syaikhun kabir, orang yang sudah tua yang sangat dihormati di sini. Anak terfikir dek Nabi Musa, ini anak gadis baik ini, menjaga kehormatan diri dan menjaga kehormatan orang tuanya. Mendoa Nabi Musa, ko ya Allah, ko dapat bini yang bonan serupa iko ko lah ya Allah. Jangan menari-menari telanjang di TV ya Allah. Hanya tolong Nabi Musa ambil naya. Tutup semua tu balik pak ada Nabi Musa nyo angkit. Allah tawakal bisa banyak MB masuk dalam. Hanya minuman kambing tu sekali tu nyo ambil lo 2 MB lagi. Pulang saya nak jadi tu. Nabi Musa sedang lapar mah. Kok bertanya ke gak sepatah kata kan tak bahatur. Dia udah dari Mesir tadi dikajar orang. Kini parui udah lapar 5 ampera 10.000 dan ada dia. Kan tak bahaja tu dah. Aku tak ada. Nyoman doa saya di bawah batang kayu. Nabi Musa. Kok Musa nang kini dapat menolong anak gadis itu panjang tanyanya tu. Lima tinggal dia nomor barawe aj. Boleh ada udah hubungi. Anak gadis itu adik kanai tolong. Nabi Musa ko mendoa, ambo membutuhkan makanan ya Allah, baru ambo lapar. Anak gadis tadi capek pulang dari biasa karena dapat ditolong Nabi Musa. Bangku capek pulang nak kata ayahnya. Ada anak muda tadi ya, nampaknya ndak orang tengah jua kot. Orang Asia ya, mukanya pucet. Tapi anak tu eloknya tolong kami ambil air ya. Kami lah lupa lo tu ndak ada kami berterima kasih kenya do kami lah pahis apa kata orang tua tadi pasti anakku anak elok japui pilah kita jamunya makan di rumah ya kan. Mendengar cerita ini pak, kalau kita ikuti Al-Quran ini itu sudah merupakan kerajonan baik capek lo baliknya di Allah jodan baik. Ya kan, maka jangan ragu berbuat baik tanpa pemberi. Tiba nak gadis ke sinan istihya malunya pak karena hari malam baka membau nama nak tentu dah. Hanya gosok-gosok sesendal ke kasih tu berbunyi-bunyi mencaliak Nabi Musa. Dia kalau mata abang tak salah adik kan nama ambil air tadi yo manga kamari adik gadis hamba bujang biko ganjil lo kecek orang. Ya kan? Ko orang kini tu ko kijang tahui macam. Tinggal dah habis segala macam. Kawannya anjir tu pak. Dengan berita-berita kita baca di TV pak. Perkosaan yang seperti itu banyak sekarang. Ambolah diutus ayah kemari. Inna abi yad'uka liyajziyaka ma saqaita lana. Ayah kami mengundang abang pulang untuk makan bersama di rumah kami, pembalih jasa abang tadi. Maafkan kami tidak berterima kasih. Ya Allah, diundang pulang kolah ke makan ya Allah. Baru ambo sedang lapar. Rupo yola taidang tunjang rang kapau. Randang balui orang ujung gurun metu sangka. Pangik paku orang pesisir jolokan. Kapalo lauk orang bungui. Kata Nabi Su'ib rupa Nabi bapa anak gadis tu pak Nabi Su'ib. Dicaliak suuk di kedah dipandang kiri jo kanan tentang jambah nang ke tengah panuh kateh hendak melimbak kurang ke bawah hendak pada kuat di tengah mana tulang punggung sedang tapik pesang bola pukul 2 matahari tali kayu panjang 9 orang memapih hatih pelang kanailah anak lumbu-lumbu ambil air basuh lah tangan makanlah nasi nantai dang kita abian samba kasadono.
Tukuk je bahasa Minang pak, bahasa Nabi Suhaib tu nak tentu dah. Kok je bahasa Minang itu. Ya. Nabi Musa kau dek parui no sedang litak napa? Pendek sejawabnya. Dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sedang ke sawah boleh namuh kono memakan nantai dang. Lakanya paruinya kecik Nabi Suhaib, la takhaf najauta, jangan cemas nak, engkau terlindung di sini. Ini bukan kekuasaan Fir'aun lagi, ini saya yang berkuasa di sini dengan izin Allah. Nak, jangan pulang ke Mesir lo, siko salah kerajo ya pak. Nabi Suhaib kau lah dapat bisikan dari Allah bahasa iko calon nabi untuk mengentininya. Ditawari kerajo sinan, itu tentu amu awak dapat suaka sinan. Cuma nyuji dek Nabi Suhaib kau. Kerajo sinan makan sedapatnya tu kopi setengah. Bapak ini. Alah, gaji ndak dia lagi sampai 10 tahun honor daerah saya. Tak kunjung diangkat. Nabi Musa kau sabar saya. Anak gadis Nabi Suhaib tadi lah. Ni kan? Katanya kayanya, ya abatis ta'jirhu, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Biasanya ayah mengangkat orang jadi pegawai itu orangnya rajin, kawi, amin, jujur, bisa dipercaya. Kalau ambo cali salamu kak Musa ko karajosiko, sifat itu ada nadinya. Dia produktif, rajin, loyal, dan amin, bisa dipercaya. Angke lahnya jadi pegawai tetap wak layah, bayar gajinya laik. Nang kecil anak Nabi Suhaib ko galak Nabi Suhaib. Nak, sedangnya nombor kerja ndak ada minta. Kau kena hati kayaknya ya. Lari anak kau ke dapur kan? Nyopacien bau dek Nabi Suhaib tu di dapur. Nak, saya sedang menguji pemuda ini. Ternyata dia memang sabar nak. Bukan sekedar saya angkat jadi pegawai dia, tapi akan saya ambil jadi suamimu nak. Babungo-bungo hati anak Nabi Suhaib tu, ya nyalakan hati ke Nabi Musa. Ya kan? Besoknya sampai sekali Nabi Suhaib kau, inni uridu an unkihaka, saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah satu anakku, hataini ala anta jurani. Takajui Nabi Musa pak, bambo ke nikah pak, pembayar mahar saya tidak ada piti dah. Bisa setunya kecek Nabi Suhaib. Kalau engkau lain nama pak cicil, jadi boleh mahar kau dicicil pak. Kau dapat menentu pak bansai jangan pak masuk membayar kontan. Kan boleh dicicil. Dicicilkan di piti juga pak. Ikan pitih ke pencicil tu ndak ada dembo. Ada cara lain kalau engkau namu. Anta jurani sama nia hijat. Gubaluan kambiang ambo 8 kali rayu haji. Tu maharnya. 8 tahun tu pak. Ku ambo tu anda nikah yo anak pak nanti je. 8 tahun ke gubaluan kambiang. Nabi Musa ko rupa hatinya lah di dalam lo. Nyotarimo gubalo kambiang 8 tahun. Kata Nabi Suhaib, faid atmamta asyaran, kalau engkau namuh 10 tahun rancak wana, nyo tambah 2 tahun lagi. Nabi Musa nyo terima siapa? Lah masuk ke tu cari. Alah. Stay lah. Sampai gubalo kambiang 10 tahun. Ya kan? Bapak Ibu yang terhormat yang saya muliakan. Ya kan? Lama-lama itulah hamil istri kok.
nantakan adik Nabi Musa induaknya Pak. 8 tahun lari dari kampung. Ya, boleh ambo bawa istri ambo kau diperkenalkan jo induk ambo. Ambo kawin kan tak tahu induk ambo kau dah. Ambo bawa bini ambo ke kampung Pak. Mungkin Fir'aun ayah angke ambo lah lupa peristiwa sari. Kecik Nabi Su'ib bawalah nak, kau kan lah punya SIM. Sure izin menikah kama kari bawalah auto tu leh. Hati-hati jo di jalan. Nah, cuma Nabi Musa kau berputar-putar saya Pak. Jual kapai bitin ada. Nabi Su'ib bapak-bapak tersenyum melihat ke. Nyo masuk ke dalam bilik, nyo bawa karuang keluar. Kira piti sisinya. Ai kau bapak, ini gajimu selama kerja. Lah sakaruang je. Alaya do mintu nan sayang tu di tengah jual ke minantu. Kau jalan nyo lagi piti sakaruang. Aba ceritanya sampai sudah Ustaz. Nang ketibo lo kita sembuang. Ini sejarah Nabi Musa. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.